Pada musim lalu, Newcastle adalah salah satu tim yang terancam degradasi. Beruntung menjelang berakhirnya kompetisi, mereka mampu bangkit, sehingga tim yang bermarkas di St. James Park itu masih selamat dan berhak bermain lagi di Premier League. Kini musim telah berganti, dan Newcastle tiba-tiba menjelma menjadi tim yang sangat kuat. Bahkan banyak yang bilang, jika Newcastle adalah tim spesialis pembunuh, berkat performa luar biasa yang mereka tampilkan. Tentu untuk mendapatkan itu semua tidaklah gampang, karena Newcastle pastinya membutuhkan proses yang cukup panjang untuk menjadi tim seperti saat ini. Ya, menjelang berakhirnya kompetisi musim ini, ada yang aneh dalam tabel klasemen Premier League, terutama di posisi 4 besar yang diisi oleh tim-tim yang mengejutkan. Selain Arsenal yang masih berada di puncak, posisi 4 besar juga diisi oleh Newcastle. Bagi Newcastle, tentu itu adalah prestasi yang sangat luar biasa, karena biasanya mereka lebih sering menghuni papan tengah ataupun papan bawah di musim sebelumnya. Namun kini mereka berpeluang besar untuk menjadi wakil Inggris dalam ajang Liga Champions musim depan. Tentu ada beberapa faktor mengapa Newcastle bisa sebagus ini. Faktor pertama adalah saat tim itu dibeli oleh investor asal Timur Tengah. Berkat pembelian itu, Newcastle bisa membeli pemain mahal yang mereka inginkan. Tak hanya soal pemain, Newcastle juga menunjuk Eddie Howe sebagai juru taktik. Dan keputusan itu akhirnya berbuah tepat, karena Howe mampu memadukan pemain bintangnya dengan strategi yang ia terapkan. Perpaduan pelatih dan pemain sangat terlihat musim ini. Ya, Newcastle perlahan menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Itu terbukti karena sejauh ini mereka hanya kalah 4 kali di pentas Premier League. Kekalahan yang mereka alami pun juga berasal dari tim besar, seperti Liverpool hingga Manchester City. Sehingga jika melawan tim mediocre, hampir dipastikan kemenangan akan diraih oleh Newcastle. Selain jarang mengalami kekalahan, ada hal menarik lain yang membuat Newcastle tampil menyeramkan musim ini. Hal yang dimaksud adalah saat Newcastle menjelma menjadi tim mode membantai di setiap laganya. Contoh yang terjadi di akhir-akhir ini, di mana Newcastle sering meraih kemenangan besar, seperti saat melawan Tottenham beberapa waktu yang lalu. Ya, saat itu Bruno Guimaraes dan kawan-kawan menang dengan skor 6-1. Dan terbaru, kemenangan besar kembali didapatkan oleh Newcastle saat mereka melumat Everton dengan skor 4-1. To the penalty area, cuts it back, Joelinton with a header, and that is number 2. To the left to Wilson, who's gone for it. Oh, that's brilliant. That is absolutely brilliant. Sublime from Isak. What a run, Alexander Isak. It's Jacob Murphy. Murphy has scored. Berkat 2 kemenangan besar, kini membuat Newcastle menjadi salah satu tim tersubur di Premier League. Bahkan tingkat kesuburan mereka meningkat drastis, karena dalam 5 laga terakhir, Newcastle mampu mencetak 17 gol. Sebuah prestasi yang tentunya belum pernah dirasakan oleh Newcastle, karena di musim-musim sebelumnya untuk mencetak gol saja mereka selalu kesulitan. Yang lebih menariknya lagi, dari banyaknya gol Newcastle, mereka tidak mengandalkan satu pemain saja. Karena gol-gol tersebut lahir dari banyak pemain, seperti Alexander Isak, Callum Wilson, Jacob Murphy, hingga Miguel Almiron. Hal yang sangat berbeda tentunya karena biasanya setiap tim pasti selalu mengandalkan satu pemain untuk mencetak banyak gol. Seperti yang dilakukan Manchester City kepada Erling Haaland. Kini setelah menjalani 32 pekan Premier League, Newcastle mantap berada di posisi ketiga klasmen, di mana mereka unggul 2 poin dari Manchester United yang di saat bersamaan bermain imbang melawan Tottenham.
Jika performa apik terus berlanjut, bukan tidak mungkin mimpi untuk bermain di Liga Champions benar-benar mereka wujudkan musim depan. Di sisi lain, menanggapi performa impresif yang ditunjukkan oleh anak asuhnya, membuat Eddie Howe bangga. Dirinya pun berjanji akan terus berjuang sampai akhir musim, agar keinginan dari Newcastle bisa tercapai. Kami telah bekerja keras sejauh ini, dan hasilnya cukup bagus jika melihat tabel klasmen. Namun itu belum cukup. Butuh usaha lebih keras lagi untuk mewujudkan dengan apa yang kita inginkan, kata Howe pada ESPN. Kini tinggal 6 pertandingan lagi yang bakal dijalani oleh Newcastle. Namun dari beberapa laga itu terbilang cukup berat, seperti contohnya saat melawan Arsenal bulan depan. Tak hanya The Gunners, Newcastle juga masih melawan Chelsea di pekan terakhir Premier League. Sehingga menarik ditunggu sejauh apakah kiprah dari Newcastle, apakah tetap konsisten atau malah loyo di akhir-akhir kompetisi. Jadi itulah kisah Newcastle yang tampil mengejutkan musim ini dengan nangkring di peringkat ketiga klasmen sementara.